Sekarang kita akan bahas sebuah apa namanya? Kita akan bermain algoritma dikit. Bermain di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya bermain dimensi kelipatan untuk studi kasus project RPL semester ini. Oke, kita lihat dulu yang ini. Nah, ini adalah salah satu kelas yang ada di project CSS mata kuliah RPL semester ini. Nama kelasnya saya kasih kuesioner CSS_RPL. Nah, kenapa sih ini dijadikan sebagai studi kasus? Karena ada salah satu dari metode yang mungkin bisa dinilai terlalu panjang, sehingga program itu membaca codingan ini terlalu lama dan bisa dikatakanlah kurang efisien gitu. Nah, bagaimana caranya supaya ini kodenya disederhanakan sesederhana mungkin dengan menggunakan algoritma kelipatan atau aritmatika. Kita menggunakan metode matematis. Di sini adalah contoh. Kalau dimensi kelipatan berarti berhubungan dengan algoritma aritmatika, rumus-rumus aritmatika gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kategori 1 sampai 20 ya. Sebenarnya 21 kayaknya. 20. Kategori ini atau nilai-nilai umur ini kan umur ada nilai umur 0, 1, 2, 3. Umurnya ini diambil dari sebuah model di kelas anak di metode get umur dengan menggunakan ID anak. ID anak ini diambil dari session. Jadi ketika link anak diklik, maka ID anak di start session kan, kemudian disimpan ke ID anak. Nah, ID anak ini digunakan untuk mendapatkan umur anak tersebut. Kemudian kategorinya mulai dari 0 untuk ulangan ini. Jadi umur result diinisialkan menjadi row dan row umur dan seterusnya. Nah, kemudian nilainya nanti akan dimasukkan ke kuesioner, ke kelas kuesioner di di metode show 10 dengan parameter kategori. Kemudian ditampilkan nanti di view member, view perkembangan dengan parameter data list kuesioner sama nama. Oke, kemudian ini adalah salah satu caranya, yaitu dengan mendimensikan umur tadi mulai dari 1, 2, 3 itu secara horizontal. Kenapa 1 sampai 2 sampai 3? Karena di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi rentangnya adalah 3 kecuali yang baris ini ada 0. Karena umur 0 itu dikategorikan sebagai kategori 1. Nah, begitu ya seterusnya 3, 8, 9 ini adalah rentangnya. Rentang kategori 1 dengan 2 itu 3. Begitu juga dengan 3 dengan 4 adalah 3. 1, 2, 3. Oke, jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi pada kategori kedua itu nilai umurnya adalah 4, 5, dan 6 kan. Berarti di sini 4, 5, dan 6. Jadi kategori kedua. Begitu juga dengan kategori keempat, 10, 11, dan 12. Kita sesuaikan kategori keempat 10, 11, 12. Nah, ini adalah sum dari untuk masing-masing nilai umur berdasarkan horizontal. Tapi ini nggak diperlukan, hanya sekadar analisa saja. Nah,
kita lihat, perhatikan selisih horizontal dari sini sampai 3, 1 sampai 3 itu adalah 1, 1, 1. Nilai selisih secara vertikalnya. Kemudian secara diagonal dari kanan ke kiri, 3, 5, 7. 3, 5, 7 selisihnya adalah 2. Selisih vertikal, selisih vertikal maksudnya ini dengan yang ini, atau ini dengan yang ini. 2 dengan 5 selisihnya adalah 3. 1 dengan 4 atau 4 dengan 7 selisihnya 3, dan seterusnya. Nah, selisih diagonal kiri sampai kanan, thread 2, 6 selisihnya adalah 4. 1 dengan 5 selisihnya 4. 5 dengan 9 selisihnya 4 juga. Nah, hingga seterusnya. Nah, apa fungsinya? Kita akan mengetahui apakah selisih bagaimana caranya kita mendapatkan nilai kategori ini, karena yang di return adalah nilai kategori, yang dicari adalah nilai kategorinya, sehingga kita akan cari di nilai 1 itu pada posisi kategori apa. 1, 5, 8. 5 atau 8 kan kita tidak tahu kategori berapa sih 5, tapi kalau kita buat seperti ini, kita akan lebih dimudahkan. Nah, kalau dalam dirumuskan, bagaimana caranya merumuskan tabel ini? Nah, makanya kita harus tahu selisih dari semua ini, dari semua nilai-nilai yang ada di dalam dimensi kelipatan ini. Nah, kalau kita perhatikan dari selisih horizontal, selisih diagonal kanan ke kiri, selisih vertikal, selisih diagonal kiri ke kanan, ini hampir mirip dengan kategori dan bisa dikatakan bahwa sama, nilainya sama. Itu artinya kita bisa mencari nilai kategori berdasarkan kita bisa mencari nilai kategori berdasarkan posisi dari nilai dari umurnya, nilai dari umur. Nah, nilai dari umur. Nah, di sini saya bagi menjadi 3 kelompok. Ada maksimum, di sini minimum, di sini minimum. Oke, kemudian di sini mid, artinya tengah, middle, maksimum 3. 1, 2, 3. 1 minimum, 2 middle, 3 max. Begitu dengan seterusnya hingga pada level yang terakhir. Di sini level terakhir adalah 60. Jadi bisa kalau kita panjangkan sebanyak 60 angka. Nah, sekarang kita mencari nilai minimum vertikal. Minimum dulu, mulai dari 1, 4, 7, 10. Nah, kalau kita kita deretkan secara horizontal menjadi seperti ini. 1, 4, 7, 10. Setelah 10, 13 tentunya. Karena di sini kelipatannya adalah 3. Nih, kelipatannya 3. Selisihnya 3. Jadi kita dapatkan rumus X ke N. Artinya nilai yang ke N itu adalah 3 kali N dikurangi 2. Contohnya adalah ini. Nilai ke-13. Kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, kita dapatkan 3 kali 13 dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 37. Atau contoh lain adalah di sini katakanlah 13 nilai ke mana ya? 7 itu adalah ke urutan ketiga. 1, 2, 3. 7 ketiga. Kemudian sama dengan 3 dikalikan dengan 3 dikurangi 2. Kemudian X 3 sama dengan 9. 9 kemudian dikurangi 2
hasilnya adalah 7. X3 sama dengan 7. Itu artinya true. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai urutan ke-7 adalah nilai urutan ke-3 ke n-nya sama dengan 3 adalah 7. Berarti benar, true. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai kategori? Maka tinggal kita balik rumusnya dengan menggunakan seperti ini. n-nya sama dengan x n plus 2 dibagi 3 n. Tinggal dibalik. Jadi kalau kita mencari nilai posisi ke-10 atau 25 deh. Di sini contohnya ada 25. Nilai 25 kita cari apakah nilai kategorinya apa? Nilai umur 25. 25 plus 2 dibagi 3. 25 plus 2 dibagi 3, 27 dibagi 3, maka n sama dengan 9. Jadi kategorinya adalah true. Artinya nilai 25 atau umur 25 pada matriks minimum, pada urutan minimum vertikal adalah 9. Jadi kalau kita urutkan nanti pada kategori 9 itu ada nilai 25. Nah, bagaimana kalau kita masukkan nilai 5? Atau di sini adalah 33. Atau sembarangan nilai, maka akan menghasilkan nilai yang koma atau double. Nilainya double hasilnya nanti. Kategori di sini tidak ada yang double, yang ada adalah integer semua, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Tidak ada yang koma, tidak ada yang desimal. Di sini desimal hasilnya false, jadi ini nggak berlaku. Nah, nanti akan berlaku di rumus yang lain. Kita masih punya 2 dimensi, middle sama maksimum. Nah, sekarang kita coba yang tengah, vertikal. Vertikal itu nilai awalnya adalah 2, kemudian berikutnya 5, berikutnya lagi 8, 11, 14, 17, 20. Nah, kalau kita lihat, perhatikan selisihnya adalah 3. Kita perhatikan tengah vertikal 3 ya, 3. Selisih vertikal itu 3. Oke, selisih antara selisih vertikal itu semuanya 3, Pak. 2, 5, 8. Yang membedakannya adalah nilai awalnya. Di sini 1, di sini 2, di sini 3. Nah, kalau kita cari rumusnya, yn di sini adalah nilai umur 2, 5, 8, 11, 14 sampai seterusnya. Kita akan mendapatkan rumus seperti ini. Ini adalah rumus aritmatika, 3 kali n min 1. Kenapa min 1? Kita lihat, kita coba-coba. 8 kali n. N-nya adalah ketiga, 1, 2, 3. 8 kali 3 min 1. 8 kali 3 24. 8 kali 4. 3 kali 3. Ini posisinya posisi 8 itu berada di 3. Perhatikan ya. 8 posisinya ketiga ya. 2 1 2 3. Oke, di sini nilainya 8. Nilainya 8. 3 kali 3 min 1 sama dengan 8. Berarti benar ya rumus ini. Jadi kalau kita mencari nilai di sini katakanlah 12, urutan ke-12. Nah, di sini kan nggak ada 12 urutan ke-12 ya. Ini sampai berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. N-nya sampai 7. Nah, kita nggak tahu n ke-12 itu nilainya berapa sih. Kita masukkan ke dalam rumus 3 kali 12, karena n-nya ada sama dengan 12. 3 kali 12 sama dengan 36, dikurangi 1 sama dengan 35. Karena nilainya integer berarti true. Kalau double salah berarti. Kita lihat nilai kalau double nggak ada yang
nggak ada yang itu ya, nggak ada yang double di sini karena di sini nggak ada pembagian. Nah, baru ada pembagian di sini. Kita akan mencari nilainya, nilai n yang setara dengan nilai kategori. Sekarang 59, nilai ke 59, nilai yang ada di umur 59 itu urutan keberapa sih, atau dalam kategori berapa sih yang dimensi vertikalnya, dimensi tengah vertikal. Kita lihat, tinggal kita masukin. Ini kan kita dapat rumus ini kita dapatkan dari rumus yn sama dengan 3 kali n min 1. Oke, kita kalikan 59 plus 1 dibagi 3, 59 plus 1 dibagi 3, hasilnya adalah 20. Berarti umur 59 itu berada di kategori 20. Kita cocokkan deh. Ini 59 berada di 20. Keren ya. Tepat banget. 59 itu berada di n kategori 20. Nah, kalau kalau umur yang lain di dimensi 10 katakanlah, kita masukkan ke rumus ini, atau di sini adalah 12 berada di dimensi maksimum vertikal. Dia akan mereturn false karena hasilnya menjadi 4,33, itu double. Jadi nggak boleh double karena urutan kategori terus integer 1, 2 sampai 20 atau sampai seterusnya. Nah, sekarang dimensi maksimum vertikal kita lihat 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Selanjutnya pasti 15 karena selisih vertikal adalah 3. Oke, 3 sampai 21 sampai seterusnya ya. Nah, rumusnya adalah 3 kali n. Zn itu adalah nilai umur, 3 kali n itu adalah kategorinya, urutan kategori, urutan bilangan ini. Katakanlah kita mau cari nilai umur itu berada di urutan ke-25, maka kita tinggal masukkan ke rumus 3 kali 25. 25 nya adalah n sama dengan 75, nilainya true. Nah, bagaimana kalau kita mencari nilai n-nya, kategorinya? Tinggal kita balik rumusnya, n sama dengan zn dibagi 3. 363 dibagi 3 sama dengan 21, berarti urutan ke-21. Nah, di sini nggak ada nilai 63, cuma sampai 61. Nah, ini kalau diteruskan menjadi 61, maka kategori 61 sampai 63 itu adalah 21. Bagaimana dengan kita masukkan nilai di dimensi lain? Maka nggak bisa, dia akan false, menghasilkan nilai pengembalian yang double. Jadi kita kasih false. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan kita menyocokkan suatu umur kita cocokkan suatu umur, apakah umur tersebut berada pada kategori keberapa. Kita indekskan ke dimensi kelipatan, maka kalau kita terjemahkan ke dalam codingan, ke dalam bahasa pemrograman, maka logika yang cocok untuk permasalahan ini adalah percabangan dan perulangan. Kenapa perulangan? Karena di sini jika 1, jika 2, jika 3, maka 1 itu adalah percabangan. Kalau perulangan kan ini karena ini sifatnya bilangan kelipatan, yang cocok adalah perulangan tentunya. Oke, kalau kita terjemahkan ke dalam codingan seperti ini dia. Oke, ini kan kelemahan dari ini terlalu panjang, kita akan ubah menjadi lebih sederhana banget. Oke, ini adalah kesalahan dari codingan ini. Kita masuk ke codingan
yang lebih sederhana. Seperti ini, metode berikut lebih pendek sehingga pembacaan kode lebih efisien. Analisa algoritma secara matematis dengan menggunakan rumus kelipatan aritmatika. Berikut rumus-rumus yang diterapkan seperti yang kita buat tadi ya. Ada nilai n xn plus 2. Ini adalah nilai minimum vertikal ke n. Nilai minimum nilai kategori sebenarnya nilai kategori vertikal tengah, posisi tengah, dimensi tengah maksudnya, ke n, kategori n, dan seterusnya. Nah sekarang kita masuk ke metode indeks ya. Permasalahan pertama, kita mendapatkan ID anak itu di session user data ID anak. Kemudian kita mendapatkan nilai umur itu di kelas anak. Di sini kelas anaknya saya taruh di sini, anak extend ke CI model ya. Ini sebenarnya berada di folder model, tapi kita masukkan di sini biar nggak bingung. Oke, kita get umur dulu deh. ID anak parameternya ini, select mount dengan parameter ini, kemudian get anak. Jika row-nya 1 berarti ada ya, umurnya berarti ada. Kalau enggak ya enggak ada. Kalau 0 di sini enggak ada. Kalau banyak umurnya nggak mungkin banyak umur. Satu anak itu pasti umurnya 1. Jadi 6 rows-nya jumlah barisnya pasti sama dengan 1. Maka di return row array. Nah, row array. Untuk membaca row array kita pakai for, perulangan. For each di sini. Oke. Udah ya, kita mendapatkan ID anak tadi. Get umur, kita udah mendapatkan umurnya. Kemudian kita baca umurnya. Umur, nah umur result ini merupakan apa namanya function atau metode dari CI-nya. Jadi kita inisialkan menjadi row. Nah, sekarang ini kita inisialisasikan nilai kategori yang udah kita buat rumusnya. Nah, ini rumus yang ini ya. Kita terjemahkan ke dalam bahasa PHP. Oke, row umur plus 2 dibagi 3. Cocok guys, cocok deh semuanya. Inisialnya TX EYZ. Oke. Sekarang umurnya, umur data 1 ini adalah apa namanya, umur yang minimum, dimensi minimum, dimensi middle-nya adalah data 2, dimensi maksimumnya adalah data 3. Oke, berdasarkan ini data 1 sama dengan 3 kali X apa namanya, kategori ini X min 2 sorry. Berdasarkan apa namanya, apa yang kita diskusikan tadi, ini kembalikan rumus, kita balik rumus yang ini menghasilkan rumus yang ini. Begitu juga dengan data 2, data 3. Oke, kita udah mendapatkan rumus yang lumayan membingungkan. Sekarang tinggal kita masukkan ke percabangan. Kita masukkan ke percabangan. Nah, di sini kan kalau apa namanya, umurnya 0, otomatis dia masuk ke kategori 1, khusus umur 0 ya, dimasukkan ke kategori 1. Nah, bagaimana kalau umur yang lain? Nah, kita mendapatkan apa namanya, di sini kan kita mendapatkan umur ya, kita masukkan ke dalam row, kemudian kita select ini, kita untuk mendapatkan nilai kategorinya ke X. Nah, pas apa namanya, nilai X ini kita kita pakai untuk mendapatkan data 1. Kita simpan lagi umur tadi itu ke data 1. Jadi umurnya tinggal biar kita membedakan gitu loh. Biar kita bedakan, ini adalah data 1 adalah dimensi minimum, dimensi tengah, dimensi maksimum. Nah, kita nggak tahu apakah nilai umur itu berada di dimensi berapa gitu kan. Maka kita menggunakan di sini ada 3 kali percobaan. Di sini data 1, data 2, data 3 berdasarkan ini ya, berdasarkan apa ini namanya, dimensinya.
berdasarkan dimensi. Jadi 4 kali percobaan, 0, data 1, data 2, data 3. Nah, kalau dia berada di dimensi data 1 atau dimensi minimum, maka dia akan mengembalikan dia akan dikasih kategorinya, dikasih nilai X. X ini didapat dari sini juga. Muter-muter kan. Kemudian row umur data 2 diambil dari sini, dimana nilai kategorinya adalah Y, diambil dari sini juga. Kalau dia ternyata datanya berada di minimum, dicocokkan umurnya apakah dengan data 1, sini cocok, berarti dia akan memberikan nilai X ini. Tapi kalau di tengah, contohnya adalah ini di 17 itu di mana sih, bingung. Apakah di sini atau di sini? Ternyata di sini ya, karena dia ada di tengah. Bagaimana cara mengetahui di tengahnya? Ya di sini. Di sini kita mendapatkan Y-nya dulu, baru kita mendapatkan nilai datanya. Kita sembunyikan nilai data, kemudian kalau cocok berarti akan mengembalikan nilai Y. Y ini adalah berasal dari sini. Oke. Begitu juga dengan data 3, dia akan mereturn nilai Z. Udah selesai. Cuma segini. Setelah itu kategori ini akan dimasukkan ke nilai data array dengan list kuesioner. Parameternya adalah kategori yang diambil dari sini, diambil dari percabangan ini. Kemudian ya udah dimasukkan ke list kuesioner. Kemudian namanya dari session. Kemudian data-data ini akan disimpan atau ditampilkan ke member view, member perkembangan data dengan parameter data ini. Oke, cuma segitu aja sih. Ini kan cukup cukup simple ya, daripada di sini panjang banget. Ini kapasitas filenya besar nih. Oke. Ya, lumayan lah belajar untuk bagaimana cara menganalisa suatu codingan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa untuk tutorial berikutnya. Bukan tutorial sih, sharing aja. Thank you.